Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali melalui virtual class. Dan hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang waktu. Kalau pada waktu sebelumnya kita belajar bagaimana menentukan pukul dari gambar jam yang telah disediakan. Nah, Miss coba ulas kembali ya. Jadi kalau misalkan dikatakan pukul 21 lewat 10 menit. Nah, berarti 21 jarum jamnya ada di 9, jarum menitnya ada di 2. Kalau dikatakan 21 lewat 20 menit, berarti jarum jamnya di 9, tetapi ingat kalau sudah 20, 25, 30 jarum menitnya, maka jarum jamnya mulai bergerak. Ya, mulai bergerak, lihat pergerakannya. Nah, mulai menuju angka 10. Kalau kita buat lagi pukul 21 lewat 30, berarti jarum panjang sudah ada di 6. Ingat, kalau 30 menit, maka jarum jamnya ada di tengah-tengah. Persis di tengah-tengah 9 dan 10. Lihat pergerakan jarum jamnya ya. Jangan jarum menitnya sudah bergerak, jarum jamnya tetap. Ya, jadi mereka sama-sama bergerak. Semakin jarum jamnya bergerak menuju angka 12, maka jarum pendek akan semakin menuju jarum jam yang akan dituju. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Sekarang kita menentukan lama waktu. Kak Gun pergi ke Kota Harapan. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi, waktu awalnya adalah pukul 9.00. Waktu berakhirnya adalah pukul 10.30. Maka dari 9.00 katanya 2 jam ya. Oh, berapa lama ya? Ditanya berapa lama. Berarti dari pukul 9 kita ke pukul 10 dulu. Dari pukul 9 ke pukul 10 berapa lama? 1 jam. Maka dari pukul 10 ke 10.30, 30 menit. Jadi lama perjalanan Kak Gun adalah 1 jam 30 menit. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain. 3 jam sesudahnya. Berarti awalnya dia jarum pendeknya di pukul 8. Jarum panjangnya di pukul 5. Maka 3 jam berarti yang bergerak adalah jarum jam. Karena dia katakan adalah 3 jam, berarti yang bergerak 1, 2, 3. Ya, jadi jarum jamnya yang bergerak. Oke, nah coba kita kerjakan ya. Berarti jarum panjangnya tetap di angka 1. Jarum pendeknya bergerak, tadinya dia di 9, 10, dan berakhir di 11 karena 3 jam. Maka dia berakhir pada pukul 11 lewat 5. Oke, sekarang kita coba yang lain. Ini contoh untuk sesudahnya. Bagaimana contoh untuk sebelumnya? Nah, anak-anak sekarang lihat, panahnya sudah ke kiri ya, berarti dia berakhir di pukul. Jarum menitnya di 5, jarum jamnya ada di antara 11 dan 12. Artinya menuju pukul 12. Nah, 45 menit sebelum pukul 11.25 ini pukul berapa? Nah, berarti kita tulis dulu ya. Ini adalah pukul 11 lewat 25. Nah, berarti kalau kita hitung menitnya, kita hitung ya menitnya ya. Nah, 45 menit sebelum, berarti kita ke kiri.
5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit. Sampai di sini dulu, 25 menit. Berarti karena dia mundur, jarum pendek jadi ke 11. Ya, sekarang kita lanjut. 30 menit, 40 menit, 45 menit. Nah, di sini 45 menit. Nah, berarti jarum panjangnya atau jarum menitnya ada di 9. Tapi dia bukan pukul 11 lagi, tapi pukul 10 lewat 45, 40 menit ya. 30, 40, 45. Ya. Oke, berarti kalau kita gambarkan, dia menjadi, ya, pukul 10 lewat 45 menit. Ya, jarum jamnya salah ya. Berarti kalau kita buat 11.25, ini 10 menit menjadi 11.15. Ini menjadi 11 lewat 5. Nah, kalau kita kurangkan 10 menit kan nggak bisa lagi nih anak-anak. Berarti bagaimana caranya? Kita ambil 1 jam. 1 jam itu berapa menit? Ya, 60 menit. Berarti ini menjadi 10.65. Nah, dikurangkan 10 menit lagi. Berarti 10.55. Dikurangkan 10 menit lagi. Berarti 10.45. Dikurangkan 5 menit karena diminta 45 menit. Iya, berarti dia 10.40 ya. Iya, 10.40. Kalau kita hitung dari jamnya, berarti dia seperti ini nih anak-anak. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45. Ya, berarti dia ada di pukul 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Oh, 40 salah hitung ya. Coba kita hitung lagi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi jarum panjangnya ada di 8, berarti dia menunjukkan pukul 10 lewat 40. Oke, jadi anak-anak bisa menggunakan garis bilangan ya untuk menghitung. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita melanjutkan subtopiknya konversi satuan waktu. Konversi satuan waktu, memahami satuan waktu. Satuan waktu itu ada 3. Ada yang dikatakan dengan jam. 1 jam adalah 60 menit. Ada yang dikatakan dengan menit. 1 menit adalah 60 detik. Ada yang dikatakan dengan detik. 1 jam 3.600 detik. Jadi ada menit, ada detik, ada jam, ada menit, dan ada detik. Nah, jam itu adalah paling besar. Tapi kalau misalkan dari jam ke menit, 60. Dari menit ke detik, 60. Dari jam ke detik, 60 dikali 60 sama dengan 3.600 detik. Contoh soal. Konversikan kesatuan waktu yang ditentukan. 3 jam sama dengan berapa menit? Ingat, tadi 1 jam berapa menit? 60. Berarti kalau 3 jam, 3 kali 60 sama dengan berapa 3 kali 60? Ayo kita belajar perkalian. Jangan pakai kalkulator ya, kita cari secara manual. Kalikan. 0 kali 3, jadi 3 kali 0 dulu. Berapa? 0. Lalu 3 kali 6, 18. Maka 60 kali 3 adalah 180. Betul, 180. Jadi 3 jam adalah 180 menit. Nomor 2, 1 jam 40 menit. Kita cari dulu 1 jam. 1 jam adalah 3.600 detik. Berarti cari 40 menit. Sebelum ke 40 menit cari 1 menit berapa detik? 60. Berarti 40 menit 40 kali 60. Kita kali yuk.
Jangan malas untuk membuat perkalian ya, supaya makin lancar. 60, ayo kita kalikan manual. Oke, 0 kali 0, 0, 0 kali 4, 0. Setelah itu kita ke 6. 6 kali 0, 0. 0. 0-nya di posisi mana? Di sini anak-anak. Sejajar dengan 6-nya. 6 kali 4, 24. Tulis saja di sini 24. Kita jumlahkan. 0, 0, 4, 2. Jadi berapa jawabannya? 2400. Berarti 40 menit adalah 2400 detik. Maka kita jumlahkan. 1 jam tadi 3600. Ayo kita jumlahkan. 3600. Lalu 40 menit tadi 2400. Oke. 0, 0, 6 tambah 4, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 2, 6. Jadi berapa jawabannya? 6000. Maka 1 jam 40 menit adalah 6000 detik. 6000 ya. Oke, sekarang kita lanjut. 120 menit berapa jam? Nah, sekarang dari menit ke jam. Berarti diapain? Dibagi. 1 jam 60 menit atau 60 menit sama dengan 1 jam. Berarti kalau ada 120 menit, 120 dibagi 60 sama dengan 2. Ini aja anak-anak caranya. Kalau ada 0 di akhir, langsung coret aja. Tapi banyak 0 yang dicoret harus sama ya. Tapi di akhir, kalau misalkan dia 102 dibagi 60, ini nggak bisa kita coret 0-nya. Kenapa? Karena kan 0-nya ada di tengah-tengah. Jadi bisa kita coret kalau 0-nya ada di akhir. Oke? 12 dibagi 6, 2. Selesai. Maka 120 menit itu sama dengan 2 jam. Nah, anak-anak kita berikan kesimpulan. Jika jam diubah menjadi menit, detik, maka kita kali. Jika menit atau detik diubah menjadi jam, maka dibagi. Ingat ya. Oke, anak-anak, ini ada 10 soal. Kalian kerjakan. Ingat ya, anak-anak kalau ada latihan soal dikerjakan. Ya, anak-anak kerjakan. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Wajib dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Oke, tidak usah dikumpulkan, kita akan bahas di Zoom. Walaupun tidak dikumpulkan bukan berarti anak-anak tidak mengerjakan. Wajib dikerjakan. Oke, ya anak-anak, demikian penjelasan dari Miss Desi. Semoga apa yang disampaikan melalui video ini dapat dipahami dan dimengerti ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.